Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang punya penyakit anxiety disorder seperti aku? Aku doakan kita semua semakin sehat, semakin kuat, semakin bisa menjalani hari-hari kita dan semakin bisa menguasai si anxiety ini ya. Jadi menanggapi tentang kabar meninggalnya Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Odet M. Daniel, insya Allah husnul khotimah, yang meninggal pada saat hari baik ya, hari Jumat, dan pada saat yang baik juga beliau sedang sholat tahiyatul masjid, dan hari itu beliau dijadwalkan sebagai khotib di sholat Jumat. Jadi gini, pasti buat kalian yang laki-laki, ya bukan pasti ya, sepertinya banyak gitu buat kalian yang laki-laki yang punya penyakit anxiety disorder. Selama ini kan banyak banget yang ketakutan pada saat sholat berjamaah, banyak banget yang ketakutan pada saat sholat Jumat gitu, takut mati, takut pingsan dan lain-lain gitu ya. Coba deh kalian lihat di videonya, di video YouTube si Bapak Odet ini, atau di video TikTok si Pak Odet berita tentang beliau meninggal. Itu banyak loh yang iri gitu, iri banget bahwa waduh, itu meninggalnya pada saat hari yang baik, pada saat yang baik, dan di tempat yang baik gitu loh. Saat yang baik, hari yang baik, di tempat yang baik beliau meninggal. Jadi aduh, cara meninggalnya bikin iri. Aku juga pengen seperti itu, aku juga pengen seperti itu. Itu banyak banget loh komen-komen seperti itu. Kenapa? Karena yang komenin itu orang yang sehat, orang yang tidak punya penyakit anxiety disorder. Sedangkan kita yang punya penyakit anxiety disorder, mendengar si Pak Odet ini meninggal dunia dengan cara yang sebenarnya cara yang baik ya, justru akan menambah ketakutan kalian gitu. Itu yang bermasalah. Jadi yang bermasalah ini adalah kita, yang bermasalah adalah kita, yang bermasalah adalah otak kita, yang bermasalah adalah cara berpikir kita. Justru yang kita pikirin adalah negatifnya. Negatifnya adalah ya contohnya apa? Aku sih kalau buat aku ya, pengalaman aku ya, kenapa aku takut meninggal? Takut masuk neraka yang pertama. Yang kedua, aku takut rasanya kayak apa sih pindah ke alam meninggal itu gitu loh. Pindah ke alam kematian itu adalah alam yang baru kan buat kita kan gitu loh. Seperti apa sih alamnya di situ gitu. Terus bagaimana orang-orang yang kita tinggalkan ini, anak-anak atau orang tua kita, bagaimana yang kita tinggalkan ini akan menjadi apa mereka gitu. Bagaimana suami atau bagaimana sang istri yang akan kita tinggalkan itu. Tapi kalau buat aku memang itu membuat aku takut ya, itu membuat aku takut. Tapi yang sangat membuat aku takut adalah tentang kematian itu adalah seperti apa sih alamnya di situ gitu loh. Udah gitu kan kita nggak bisa balik lagi kan, dan kita belum pernah ada di situ gitu. Karena kalau aku misalnya aku takut akan sesuatu, justru akan aku lakukan gitu loh. Kalau kayak misalnya aku takut disuntik gitu ya, aku takut disuntik, aku justru akan kepingin cepet-cepet ngerasain itu aku ya. Ada juga orang yang takut kan. Kalau aku begitu, justru aku kepengen itu cepat berlalu, aku justru kepengen cepet dilakukan terhadap diriku sehingga cepat selesai gitu loh. Tapi kalau mati ini kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Masa kita mati terus kita balik lagi kan nggak mungkin. Kalau udah mati ya mati aja gitu. Itu yang aku rasakan, ketakutan aku akan kematian gitu loh. Itu juga yang aku rasakan pada saat kemarin tuh pertama kali aku terbang dengan pesawat ke Kota Kupang. Aku menyadari, yang bikin aku ketakutan adalah aku menyadari banget setelah aku akan berada di pesawat, itu apa saja bisa terjadi kepada aku. Dan aku tidak bisa meminta pertolongan orang lain gitu loh. Di situ aku baru menyadari bahwa oh, aku mengharapkan orang lain yang menolong gitu loh. Berharap kepada manusia, padahal kan itu tidak boleh banget. Kita tidak boleh berharap kepada manusia. Kita berharap hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Jadi ada saatnya dimana kita tidak bisa berharap kepada manusia gitu loh. Jadi kemarin juga sempat pas anak aku mau datang ke sini sendirian, kebetulan dia masih SMA. Ada rasa takut gitu loh, ada rasa takut, aduh kalau dia nanti begini gimana, kalau ada begitu bagaimana. Aduh, jadi pikiran kita tuh jadi sempit banget, sangat sempit sekali. Karena pikiran kita hanya seperti, aku menyadari bahwa pikiran aku hanya seperti sejengkal gitu. Kalau kita manusia kan, cara berpikir kita kan pendek kan. Kalau terjadi apa-apa sama dia, aduh aku akan begini, aduh aku akan begitu, aku akan sedih, pokoknya itu yang kita pikirin. Karena ya itu cara berpikir kita adalah berpikir manusia gitu, yang cuma sejengkal gitu doang gitu. Sementara kita itu adalah hidup kita, yang menentukan hidup kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi buat orang-orang seperti kita yang punya anxiety disorder, sering salahnya di situ karena kita hanya berpikir
pada sebatas pemikiran kita sebagai manusia. Sedangkan Allah bisa berbuat apa aja. Gitu loh. Innama amruhu iza aroda say'an ayakulalahu kun fayakun. Allah yang punya, ya kan. Terus ibaratnya ya Allah bisa berbuat apa aja sama hidup kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Gitu. Itu ingat salah satunya ya. Jadi kembali ke ketakutan kita terhadap sholat ini ya. Ya karena ada beberapa orang yang meninggal pada saat sholat, pada saat sujud bahkan itu. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah cara terbaik, cara yang paling indah untuk meninggal. Kita jadi nggak berpikir ke arah itu lagi karena kita udah sakit. Tapi buat orang-orang yang berpikir, tapi buat orang-orang yang sehat, itu adalah jalan yang paling indah untuk kematian. Gitu. Jadi sekarang tinggal kita mikir aja. Kita mau berpikir dengan cara orang sakit atau kita mau berpikir dengan cara orang sehat. Jadi jalan satu-satunya adalah pasrah. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Udah nggak ada lagi jalan yang lain selain pasrah. Gitu, oke? Buat kalian yang suka sama channel aku silahkan di subscribe. Buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang punya komentar, punya jalan kesembuhan, atau punya satu hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar. Dan buat kalian yang bisa menjawab komentar-komentar yang ada di video aku, dipersilahkan untuk menjawab. Silahkan, feel free untuk menjawab, oke? Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.